Assalamualaikum Kudewan jui Wae singa pasti menghakimi kami, mengikuti audisi aksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimah dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sittatu asya'a tuhbitul a'mala." Ada 6 perkara yang dapat merusak suatu amal, yang dapat merusak sholat kita, puasa kita, haji kita, bahkan umroh kita, dan seterusnya. Inilah yang harus kita waspadai. Kita merasa sudah melakukan amal begitu banyak, tahu-tahu dirusak oleh hal-hal yang ada pada diri kita. Apakah 6 perkara yang dapat merusak amal itu? Salah satu di antaranya adalah ghibah. Maka dalam khutbah yang singkat ini, saya akan menjuduli hindari ghibah, raihlah hidup yang damai. Al-istighalu bi uyubil khalqi. Seseorang yang terlalu sibuk mencari-cari aib, mencari-cari kekurangan orang lain. Sekarang ini oleh budaya kita, mencari dan membicarakan orang lain bukan lagi hal yang tabu. Dikorek, dicari, sampai berakhir dengan fitnah. Itu rusak nilai amal yang kita lakukan. Bukankah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, tuba liman safalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sehingga tidak sempat lagi membicarakan aib orang lain. Tetapi sebaliknya, celaka benar orang kalau waktunya habis untuk membicarakan orang lain, lalu ia melupakan kekurangan yang ada pada dirinya. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan larangan tentang ghibah ini dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, dan seterusnya. Yang artinya salah satu di antaranya, ghibah ini Allah mengibaratkan dengan seseorang yang makan bangkainya. Logika kita yang sehat, jelas kita tidak mau memakan daging saudara kita yang sudah mati. Maka Allah sampaikan, barang siapa yang mampu menjaga lisannya dengan iman dan ikhlas, baik di bulan suci Ramadan maupun bulan lainnya, maka Allah akan memberikan jaminan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Aku ampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Bila sibuk dengan aib kekurangan orang lain, asik tenggelam di dalamnya, membicarakan si fulan, membicarakan ini dan itu, yang menyebabkan kita terlena dan tidak sadar akan aib dan kekurangan yang ada pada diri kita. Termasuk dalam konteks ini, dalam kemaslahatan, setiap hari kita dihijari berbagai-bagai macam tayangan yang sibuk dengan aib orang lain, sehingga daripada itu lalu menjadi budidaya kita, dan hal-hal yang tabu tidak dianggap lagi tabu. Hal-hal yang sebenarnya sangat memalukan sudah dianggap tidak memalukan. Sementara sedikit sekali esensi contoh dan pelajaran yang bisa diambil dari hal-hal seperti itu. Karena itu, dengan melakukan ibadah sholat dan puasa, kita harus mawas diri. Jangan sampai terjebak di dalam
istighali biuyubil khalqi. Sibuk membicarakan aib orang lain lalu melupakan kekurangan yang ada pada diri sendiri. Berhubung waktu yang singkat, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Kalau makan ikan gulama, jangan dimakan di dalam pinggan. Sebenarnya bisa berlama-lama, tapi takut ditenggelamkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.